berpantun lagi berarti nanti dibikin acara yang kedua insya Allah. Karena waktu kita agak mepet sekarang ini. Saya lanjutkan saja ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa acara ini memang sengaja diselenggarakan bersama dengan rekan-rekan para aktivis di jalanan, para riders begitu ya. Karena rekan-rekan lah yang setiap hari bertemu dengan masyarakat, bersosialisasi dengan masyarakat. Alangkah indahnya bila 4 pilar MPR RI itu terbawa, terejawantahkan, terlaksana, terjemahkan dalam perilaku dan kegiatan rekan-rekan semuanya. Yang saya tahu rekan-rekan kegiatannya di sini luar biasa, sangat bagus gitu ya, menyantuni masyarakat, termasuk kegiatan keagamaan, termasuk kepedulian dengan masalah sosial, itu tentu sangat luar biasa. Nah, kalau itu kemudian sekaligus juga adalah kegiatan yang terkait dengan 4 pilar MPR RI yang merupakan prinsip dasar dalam kehidupan berbangsa kita, maka amanlah Indonesia, amanlah masa depan Indonesia ya. Jadi kita mengetahui bahwa 4 pilar itu terdiri dari 4 nilai dasar ya. Yang pertama tentu adalah Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45 sebagai konstitusi negara. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, dan sebelumnya NKRI sebagai bentuk negara. Nah, kalau 4 nilai dasar ini kemudian difahami dan dilaksanakan oleh rekan-rekan dari para bikers, rekan-rekan yang aktif di jalanan ini, maka luar biasa, rekan-rekan ibarat mata air yang terus mengalirkan nilai kebaikan di tengah masyarakat. Dan itu semuanya sesungguhnya merujuk kepada satu hal yang mendasar, yaitu tentang adanya etika. Etika, akhlak, moral, yang oleh Pak Ketua MPR sangat dipentingkan. Kemarin beliau bicara tentang BUMN yang berakhlak. Gitu ya. Sebelumnya juga beliau berbicara tentang masalah pentingnya Indonesia mempunyai mahkamah etika, sehingga berbangsa dan bernegara kita ini tidak hanya melulu terkait dengan masalah hukum formal saja, tapi juga ada etika yang membingkai kita semuanya. Dan karenanya di DPR, di DPD juga sudah ada yang namanya Badan Kehormatan Dewan atau Badan Kehormatan Dewan ya, atau Dewan Kehormatan DPD gitu ya. Dan karenanya saya mengusulkan agar di MPR pun juga dibentuk Mahkamah Kehormatan Majelis sebagai realisasi dari apa yang merupakan Keputusan MPR nomor 6 tahun 2001, yaitu tentang etika kehidupan berbangsa. Dan alhamdulillah sudah diputuskan di MPR bahwa MPR akan membentuk ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Kehormatan Majelis ini. Nanti akan kami bahas lagi lebih lanjut tentang teknisnya, tetapi ini dipentingkan karena kehidupan berbangsa dan bernegara kita memang salah satu di antara yang dipentingkan adalah pelaksanaan daripada etika kehidupan berbangsa. Itulah yang ditetapkan oleh MPR melalui TAP MPR nomor 6 tahun 2001. Bayangkan bila kemudian kita tidak punya etika, di jalanan nggak ada etika, itu pasti terjadi chaos ya, jalanan macet, orang mungkin juga berebutan sana sini, kemudian terjadilah tabrakan, terjadilah kekacauan, dan akhirnya BKS pun juga tidak bisa melaksanakan hobinya dengan yang terbaik. Demikianlah etika diperlukan di mana-mana supaya seluruh kehidupan berbangsa ini, termasuk kehidupan yang punya hobi bersepeda, hobi bersepeda motor, hobi bersepeda motor besar, hobi balapan, hobi olahraga, termasuk juga yang hobinya adalah dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, kehidupan politik, semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, etika itu semuanya sesungguhnya adalah salah satu daripada sokok guru ketika kita bicara tentang masalah Pancasila sebagai dasar negara, maupun Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara, maupun juga menjaga NKRI, kesatuan Indonesia kita, dan menghormati keragaman kita. Tadi disampaikan betapa rekan-rekan sekalian telah menjadi tuan rumah yang sangat bagus bagi sahabat kita yang dari Papua, Bro Hanif. Dan pastilah juga di Riau ini, di Kepulauan Riau, baik itu di Batam maupun juga di Bintan ya, pastilah juga keragaman itu sangat luar biasa. Jadi kalau kita tidak mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, entah apa jadinya kita semuanya di sini, entah apa jadinya Indonesia. Saya sering menyampaikan bahwa ada satu negara yang dulu sangat adidaya dan kemudian sekarang sudah rontok, sudah almarhum,
yaitu bernama Uni Soviet. Uni Soviet ini dulu negara yang kaya raya, negara daratan, negara yang adidaya, militernya sangat ditakuti, intelijennya sangat ditakuti, tapi negara yang ideologinya komunisme ini, karena dia terdiri dari beragam latar belakang yang dipaksakan menjadi satu oleh ideologi komunismenya Lenin dan Stalin, maka ketika kemudian ada ide baru untuk memajukan negara itu bernama Glasnost dan Perestroika pada tahun 1991, maka ideologi itu ternyata tidak mampu menahan dan mengakomodasi ide besar ini. Sehingga negara itu malah bukannya maju, tapi malah menjadi hancur berantakan. Pecah, hilanglah negara Uni Soviet. Jadilah negara Rusia, negara Tajikistan, Kirgistan, Uzbekistan, Georgia, dan lain sebagainya. Nah, Indonesia kita, negara yang sangat majemuk. Majemuknya Indonesia, kebinekaan Indonesia lebih beragam daripada kebinekaan yang ada di Uni Soviet. Kita adalah negara kepulauan, berbeda dengan mereka negara daratan. Kita sangat kompleks. Jumlah suku kita berlipat beratus kali lebih banyak daripada jumlah sukunya mereka. Agama yang ada di Indonesia juga jauh lebih banyak daripada agama yang diakui di Rusia. Rusia bisa pecah. Indonesia, alhamdulillah, selalu bisa terjaga, dijaga oleh Allah. Mengapa? Karena salah satu di antaranya kita mewarisi sebuah ideologi yang menjadi dasar negara, yaitu Pancasila. Dan kita mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang membuat kita tetap berada dalam satu negara yang disimbolkan di sila ketiga Persatuan Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Keragaman kita, keragaman latar belakang apakah dari Papua atau dari Jawa atau dari Kepulauan Riau atau dari Rio Daratan atau mungkin dari ada juga barangkali yang dari Bugis gitu ya. Dari manapun kita, tapi kita tidak kemudian menjadikannya sebagai faktor konflik, tapi menjadi faktor yang justru menguatkan kebersamaan kita, menjaga negara kita, NKRI kita, dan menjadikan keragaman itu menjadi sesuatu yang menghadirkan keindahan, saling menguatkan, saling membawa kepada keunggulan. Itulah Bhinneka Tunggal Ika kita. Jadi Indonesia kita ini menjadi sesuatu yang kokoh dan kuat karena warisan dari perjuangan para bapak bangsa, ibu bangsa yang menghadirkan Pancasila, menghadirkan Bhinneka Tunggal Ika, menghadirkan NKRI, dan itu membuat kita menjadi nyaman. Keragaman kita di Indonesia memang luar biasa, sangat beragam ya. Apalagi kalau kita bicara dari sisi kuliner gitu, yang namanya sate saja luar biasa, sangat banyak jenisnya. Yang namanya soto sangat banyak jenisnya. Yang namanya masakan dari ikan sangat banyak jenisnya. Luar biasa Indonesia. Keragaman-keragaman inilah yang buat kita justru bukan kemudian menjadi saling memusuhi, tetapi justru membuat kita menjadi saling kuat, saling menguatkan. Itulah etika. Etika yang kemudian membawa kita mampu kemudian menjaga Indonesia kita ini tetap kokoh dan kuat. Dan inilah yang sangat dipentingkan. Ketika sekarang ini banyak yang kemudian menghadirkan anarki, banyak yang menghadirkan tindakan kriminal, ada COVID-19 tapi kemudian tindakan-tindakan kriminalnya banyak sekali yang mengerikan, ada kejahatan dalam rumah tangga, ada perampokan, ada pembunuhan, ada banyak hal yang kemudian membuat orang miris, dan sementara COVID-19 juga belum selesai-selesai. Kalau kita tidak mempunyai pijakan yang kokoh dan kuat tentang bernegara kita, ya sangat mungkin kemudian anarki itu akan menjadi menyebar. Tapi insya Allah MPR bersama dengan negara, bersama dengan seluruh warga bangsa yang cinta dengan Indonesia ini, kita akan terus-menerus mengingatkan dan menyegarkan kembali tentang ideologi kita. Ideologi kita adalah Pancasila yang membuat kita mudah untuk menguatkan akhlak kita, saling menghormati, saling menerima, saling membantu, tidak saling memusuhi, tidak saling menyebarkan kebencian, tidak saling menyebarkan berita-berita bohong gitu, tapi justru saling menguatkan. Mengapa? Karena sila pertama yang ketuhanan Yang Maha Esa itu niscaya mewajibkan kita sebagai umat yang berketuhanan, umat yang beragama, pastilah kita mempunyai dan harus mempunyai akhlak yang mulia. Di jalanan kita punya akhlak mulia. Kalau di jalanan akhlak kita mulia, maka insya Allah tadi ya tawuran tidak terjadi, saling mencederai di jalanan tidak terjadi, kemudian saling menghormati di jalanan bisa terjadi, bahkan saling tolong menolong di jalanan juga bisa terjadi. Dan itulah salah satu ciri daripada BKS sejati yang pasti rekan-rekan berada di dalamnya. Kalau kita bicara tentang masalah kemanusiaan yang adil dan beradab,
Dan itu menjadi sesuatu yang pasti diperlukan oleh siapapun, dan apalagi rekan-rekan yang ada di jalanan. So, kalau kemudian yang ada di jalan adalah perilaku yang tidak manusiawi, tidak adil, dan apalagi juga tidak beradab, kita bisa bayangkan betapa sulitnya jalanan kita. Betapa sulitnya kita membayangkan bisa keluar dari rumah, kemudian di jalan, kurang bisa balik ke rumah lagi. Jangan-jangan kita keluar dari rumah, kemudian habis dan hilang di jalanan. Karena kita biarkan yang menjadi dominan adalah perilaku yang tidak manusiawi, yang biadab, yang tidak adil, yang zalim, dan kemudian bisa menghadirkan perilaku-perilaku yang tidak berkeadaban. Karenanya sila kedua menjadi amat sangat penting untuk kita hayati dan kita implementasikan, karena itulah yang juga menghadirkan kenyamanan, keamanan, dan kesuksesan bagi kita semuanya. Tentang persatuan di Indonesia pasti juga amat sangat dipentingkan. Rekan-rekan yang berada di jalan dan kemudian orientasinya adalah berpikir tentang persatuan, pasti kemudian tidak berpikir tentang yang lain adalah musuh, yang lain harus dihabisi, yang lain harus tidak diberi kesempatan, yang lain harus dipinggirkan, hanya kita saja yang boleh. Pasti bukan demikian cara berpikir kita. Sebagai seorang Baikers tapi mempunyai jiwa Pancasila yang berorientasi pada persatuan Indonesia, maka pastilah kalaupun kita di jalan dengan rekan-rekan kita, dengan organisasi kita, maka yang akan kita kembangkan adalah kita semuanya semangat, kita semuanya adalah bersatu, kita semuanya bersaudara. Keragaman kita dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika tidak membuat kita menjadi konflik, tapi justru membuat kita menjadi semakin menyatu. Karena keragaman yang menyatu itulah keindahan. Itu indahnya taman bunga kita, ketika isinya bukan hanya satu jenis bunga saja, tapi keragaman bunga yang ada, tapi kemudian kita sikapi menjadi sesuatu yang menghadirkan saling melengkapi dan saling buat semakin indah. Kalau kita kemudian dengan sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan, kemudian kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kehidupan di jalanan, maka pastilah akan menghadirkan sikap hidup yang tidak egois, sikap hidup yang tidak menang-menangan, sikap hidup yang tidak mentang-mentang, tapi sikap hidup yang suka mendengar, suka memperdengarkan, suka mengapresiasi, suka saling menghormati. Dan kemudian suka bermusyawarah untuk beragam hal yang barangkali kita perlu membuat keputusan bersama atau kita mendapatkan masalah bersama, kita tidak segera kemudian mengedepankan emosi, mengedepankan kekuatan okol kita saja dan kemudian terjadi tawuran misalnya. Enggak. Kalau kita berorientasi kepada sila yang keempat, maka sikap hidup kita kalaupun ada masalah, kita akan segera selesaikan dengan bermusyawarah. Tidak kita selesaikan dengan tawuran, tidak kita selesaikan dengan konflik, tidak kita selesaikan dengan apalagi saling kemudian menghadirkan tindakan-tindakan kriminal. Bermusyawarah menghadirkan jiwa-jiwa yang saling menghormati, jiwa yang saling menghormati, jiwa yang mencari solusi dan tidak menghadirkan masalah-masalah yang tidak kita kehendaki. Yang kelima tentu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kalau jiwa ini akan membuat kita mempunyai pemikiran bahwa segala kebaikan yang kita miliki hendaknya tidak hanya untuk kita saja, tapi kita sebarkan untuk siapapun juga. Segala keunggulan yang kita miliki, segala kelebihan yang kita miliki adalah sesuatu yang layaknya bukan hanya kita pakai untuk diri kita dan kemudian kita pergunakan untuk menyusahkan orang lain, tapi sebaliknya kita pakai justru untuk kemudian bisa menghadirkan bagi-bagi kebaikan, bagi-bagi keselamatan, bagi-bagi kebahagiaan, bagi-bagi kesejahteraan bagi siapa saja. Nah, kalau itu kemudian menjadi bagian dari yang sehari-hari dihidupi oleh rekan-rekan para bikers, alangkah indahnya kehidupan di jalanan kita. Semuanya orientasinya adalah saling menghormati, saling bekerja sama, saling berorientasi untuk menghadirkan kebersamaan, dan kemudian saling mencari solusi, tidak kemudian menghadirkan solusinya adalah kekuatan yang membawa kepada masalah, dan pada ujung akhirnya adalah kita semuanya hadir untuk memberikan nilai lebih yang membawa kepada kebaikan, membawa kepada kemajuan, membawa kepada kebahagiaan, kesejahteraan bagi semuanya. Pancasila bila demikian kondisinya dan kemudian hadir bersama dengan rekan-rekan para bikers di jalanan, maka Pancasila menjadi ideologi yang hidup, ada real sehari-hari bersama dengan masyarakat dan membawa kepada dampak langsung yang positif bagi masyarakat. Akhlak mereka tercerahkan, perilaku mereka aman, menenteramkan, beradab, berbudaya, orientasinya menyatukan, tidak memecah belah, tidak mendirikan konflik, orientasinya saling mendengar dan saling bermusyawarah, tidak kemudian egoistik memenangkan kelompoknya sendiri dan kemudian menghadirkan konflik-konflik dengan yang lain. Dan ujung akhirnya adalah bahwa segala kebaikan ini
akan kita kembang luaskan, akan kita terus hadirkan membawa kepada kebaikan untuk semuanya. Begitulah bila Pancasila kita hadirkan dalam realita kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau kemudian itu hadir pada pribadi dan komunitas rekan-rekan Bikers, dan kemudian menyebar dari Batam, dari Kepri, kemudian ke seluruh Sumatera, kemudian ke seluruh Indonesia, rekan-rekan mempunyai kontribusi yang luar biasa untuk Indonesia yang jaya raya dengan Pancasilanya. Itu yang pertama. Yang NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika saya kira sudah saya sebutkan di depan. Dan kemudian kalau terkait dengan masalah Undang-Undang Dasar, rekan-rekan sekalian, tentu saja Undang-Undang Dasar ini adalah bentuk lain daripada apa yang rekan-rekan pasti temui sehari-hari. Undang-Undang Dasar terkait dengan aturan yang tertinggi setelah Pancasila untuk kehidupan kita sebagai bangsa dan sebagai warga negara Indonesia. Satu hal yang pasti diperlukan, karena rekan-rekan Bikers pun pasti akan dan harus menaati aturan-aturan yang ada. Harus punya SIM, ya, harus menaati rambu-rambu lalu lintas, gitu. Dan kalau itu kemudian tidak ditaati, ya akan muncul adalah ya masalah untuk rekan-rekan sendiri, masalah untuk lingkungan, masalah untuk organisasi, masalah untuk masyarakat yang lain. Kalau kita tidak punya SIM dan kemudian atau kita tidak menaati lampu lalu lintas, ya sudah merah kita masih kita tabrak saja, hijau malah kita berhenti, pasti menghadirkan masalah. Kalau rambu-rambu lalu lintas saja harus kita taati karena memang itulah yang akan membawa kepada kebaikan untuk semuanya, keselamatan untuk semuanya, peradaban bagi semuanya, apalagi dalam konteks bernegara. Bernegara pastilah kita harus merujuk dan menaati aturan-aturan yang kita sepakati bersama untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan sesama warga bangsa, untuk kebaikan pada ujung akhirnya ada realisasi daripada tujuan berbangsa dan bernegara kita, menghadirkan Indonesia yang jaya raya yang saya sebutkan di depan. Rekan-rekan sekalian, Undang-Undang Dasar kita ini mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Dulu Undang-Undang Dasar kita disebut Undang-Undang Dasar yang sederhana. Sekarang Undang-Undang Dasarnya tidak lagi sederhana. Begitu banyak perubahan-perubahannya. Di antara perubahan itu adalah yang sebagiannya menjadi perilaku sehari-hari. Yang sekarang kita akan temui misalnya terkait dengan pemilihan umum. Dulu pada sebelum reformasi tidak ada yang namanya rakyat milih presiden. Tidak ada rakyat milih gubernur, bupati, wali kota. Tapi MPR yang memilih presiden. DPRD yang milih gubernur, bupati, dan wali kota. Tapi sekarang rakyat yang milih. Rakyat milih presiden, rakyat milih bupati, wali kota, gubernur, rekan-rekan Bikers juga demikian. Dulu tidak milih, sekarang memilih. Mengapa sekarang memilih? Karena Undang-Undang Dasarnya berubah. Dulu Undang-Undang Dasar 45 sebelum perubahan, sebelum dirubah tahun 2002, pada periode sebelum saya menjadi ketua MPR waktu itu, dulu Undang-Undang Dasar itu tidak ada ketentuan tentang masalah pemilu. Sama sekali tidak ada. Pemilu diatur oleh undang-undang. Tapi sekarang pemilu itu, pemilihan umum itu diatur dalam Undang-Undang Dasar di pasal 22E. Dan diaturlah di situ tentang pemilu yang 5 tahun sekali untuk memilih DPR, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD. Ya. Juga diatur juga lah tentang pemilihan presiden di pasal 6A ayat 2. Diatur juga lah tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di pasal 18 ayat 4. Jadi, mengapa demikian? Karena lagi-lagi Undang-Undang Dasar ini berubah, karena kedaulatan Undang-Undang Dasar kita menegaskan kedaulatan itu tidak lagi adanya di tangan presiden atau di tangan MPR, tapi adanya di tangan rakyat yang memilih langsung presiden, yang memilih langsung gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, karenanya, yang ingin saya sampaikan di sini sangat penting betul bagi rakyat untuk memahami hal ini, bahwa Undang-Undang Dasar kita, negara kita sudah memberikan kedaulatan tertinggi untuk menentukan masa depan Indonesia ini kepada rakyat Indonesia. Karenanya sudah menjadi sangat seharusnya bila hak ini tidak dimubadirkan oleh rakyat Indonesia. Dimubadirkan misalnya dengan golput saja, mungkin mengira tidak ada gunanya pemilu, tidak ada gunanya pilkada, dan akhirnya lebih baik melaut saja, atau lebih baik ke kebun saja, atau lebih baik di jalanan saja. Jangan sampai jangan dimubadirkan dengan golput. Ini hak yang luar biasa sudah diberikan Undang-Undang Dasar. Karena rakyatlah yang akan bisa menentukan masa depan Indonesia dan warna Indonesia dengan pilihan mereka. Kalau mereka asal-asal memilih, ya pemimpinnya juga pemimpin asal-asalan gitu ya. Kalau mereka memilih dengan tidak baik, ya khawatirnya yang akan terpilih adalah yang tidak baik, dan itu akan berdampak kepada
masa depan daripada Indonesia, masa depan dari Kepri, masa depan dari Batam, masa depan dari kawasan di mana kita berada. Karena pemimpin menjadi amat sangat dipentingkan karena beliaulah yang akan memimpin kita. Jangan juga dimubadirkan karena faktor mungkin ada yang kemudian mengiming-imingi dengan janji dan ternyata janji bohong. Atau yang mengiming-imingi dengan money politik, berarti kemudian dijual dengan sangat rendah. Jangan, ini kedaulatan yang nilainya sangat tinggi. Jangan mau direndahkan dengan money politik. Jangan juga dianggap tidak penting dan kemudian karenanya ketika dilakukan manipulasi, daftar tidak ada atau tidak dimasukkan, atau suara dihilangkan, kemudian dianggap nggak ada masalah. Jangan begitu. Karena kedaulatan ini mahal harganya dan karena harus dijaga, dipergunakan dengan yang terbaik supaya bisa menghadirkan betul-betul pemimpin yang terbaik, pemimpin yang membawa kepada manfaat, maslahat, kemajuan Riau, kemajuan Batam, kemajuan Indonesia melalui beragam kegiatan pilkada tadi itu. Dan terakhir dalam konteks ini karenanya jadi sangat dipentingkan jangan sampai kedaulatan rakyat ini ya tadi jangan dibadirkan, jangan pula kemudian dianggap tidak berguna, gitu. Tapi maknailah bahwa ini adalah bagian daripada karunia Allah yang telah diberikan pada bangsa Indonesia melalui demokrasi dan demokratisasinya untuk kemudian bisa menghadirkan Indonesia yang lebih unggul, ya, dengan akhlak mulia, dengan orientasi dasar tentang akhlak tadi itu, dengan adanya beragam lembaga yang menguatkan akhlak kita. Maka rakyat pun ketika akan memilih adalah juga dengan akhlak yang tinggi. Dan akhlak yang tinggi itulah yang akan membuat mereka tidak memubadirkan karunia Allah yang bernama kedaulatan rakyat untuk kemudian bisa mereka pergunakan dengan yang maksimal. Tetapi saya ingin sampaikan juga jangan sampai di dalam era COVID-19 ini, maka kedaulatan rakyat melakukan pilkada yang sudah diputuskan oleh pemerintah itu, sekalipun kami mengkritisi waktu itu, tapi sudah diputuskan ya sudah. Maka mari kita jaga pilkada itu betul-betul menjadi sesuatu yang membawa kepada dampak yang positif bagi bangsa dan bagi negara, bagi warga. Jangan malah kemudian dia menjadi klaster baru dari COVID-19. Jangan sampai dia malah menjadi penyebaran baru daripada penyakit yang mematikan ini. Justru ini harus menjadi bagian daripada cara kita mencarikan obat bagi masalah-masalah yang diderita oleh bangsa Indonesia, diderita oleh warga Indonesia dimanapun mereka berada. Dan karenanya dalam kondisi yang sangat berat ini, kedaulatan rakyat jangan dimubadirkan, pergunakan dengan cara yang terbaik, termasuk diantaranya adalah dengan cara yang paling sehat, jangan sampai terjadi dia menjadi bagian dari klaster baru daripada penyebaran COVID-19. Bapak dan rekan-rekan sekalian, saya kira ini yang saya sampaikan. Terakhir sekali, dengan pendekatan itu, maka kalau kita bicara tentang NKRI dan bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, maka sesungguhnya dia adalah merupakan konsekuensi logis daripada berpancasila yang baik, daripada melaksanakan Undang-Undang Dasar secara baik dan bertanggung jawab dengan tidak membadirkan kedaulatan rakyat tadi itu, berorientasi menghadirkan yang berkeunggulan, itulah yang akan membuat Indonesia kita kokoh kuat dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Dan itu akan menjadi semakin kokoh ketika, tadi sudah saya sampaikan di depan, keragaman yang kita miliki, baik keragaman profesi, keragaman suku, keragaman budaya, keragaman latar belakang pendidikan, latar belakang politik, latar belakang ormas, kalau itu kita jadikan semuanya sebagai karunia Allah yang luar biasa indahnya bagi bangsa Indonesia, warga di Kepulauan Riau, untuk kemudian melalui kegiatan sehari-hari mereka, apakah namanya menjadi riders, ya, apakah menjadi bikers, apakah menjadi apapun juga, itu justru akan membawa kepada mozaik yang lebih konkret lagi, lebih kuat lagi. Dan dengan cara itu maka 4 pilar ini akan terus menyegarkan ingatan kita semuanya, rekan-rekan bikers dan riders semuanya, untuk kemudian kita sesungguhnya, seperti yang saya bacakan dalam pantun saya di depan, kita semuanya bisa menjadi berkontribusi untuk hadirnya Indonesia yang jaya dan raya. Rekan-rekan sekalian, saya kira demikian. Terima kasih sekali lagi. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian. Terima kasih. Dan cendrawasih hingga bikayu. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat rekan-rekan Baker semua. Udah pada ngantuk belum? Udah, berarti nanti berangkat ya. Oke, Pak, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Hidayat Nur Wahid yang sudah memberi sebuah kesempatan untuk kita para Bakers di wilayah Kepri
saya ingin bertanya Pak, peran utama dari Majelis Permusyawaratan Rakyat ini untuk para generasi motor ataupun anak-anak muda di Indonesia ini apa Pak kira-kira Pak? Mau langsung dijawab, Pak? Baik, saya jawab. Iya. Bro Hanif, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat mendasar dan sangat penting ya, dan mudah-mudahan ini mewakili juga apa yang menjadi concern daripada rekan-rekan muda, rekan-rekan generasi muda, rekan-rekan bikers, riders dan lain sebagainya. Untuk atau mungkin Pak Bro Hanif mungkin bercita-cita menjadi anggota MPR nanti ya, atau menjadi pimpinan MPR juga. Ahlan wa sahlan, siap, dan kami siap menerima Bro Hanif. Jadi apa peran utama MPR untuk generasi muda? Ya pertama saya harus ingatkan kembali ya bahwa dalam konteks yang disebut sebagai trias politika, jadi negara demokrasi itu mempunyai 3 cabang kekuasaan prinsip. Ada yang kekuasaannya terkait dengan masalah eksekutif, itulah presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan seterusnya. Kemudian kekuasaan terkait dengan masalah yudikatif, yaitu masalah hukum. Di situ ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kejaksaan Agung, dan seterusnya. Dan ada yang namanya legislatif. Legislatif itu adalah kalau di Indonesia namanya MPR, DPR, dan DPD. Legislatif itu yang tugasnya secara khusus atau secara spesifik terkait dengan masalah pembuatan legislasi atau regulasi, pembuatan aturan-aturan kehidupan berbangsa dan bernegara, sekalipun tetap dikerjakan atau dibuat bersama dengan pemerintah. Ya, kalau kemarin ada RUU HIP misalnya, itu usulan dari DPR tapi ditolak oleh PKS dan juga oleh Demokrat gitu ya, dan kemudian akhirnya bisa dikoreksi. Dan kalau yang terakhir kemarin rancangan undang-undang tentang Omnibus Law Cipta Kerja, itu usulan dari pemerintah, ya PKS dan Demokrat juga menolak, tapi ini masih berjalan dengan beragam polemiknya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa membuat undang-undang itu adalah hak daripada lembaga legislatif. Nah, lembaga legislatif itu ada 3, ada MPR, ada DPR, ada DPD. DPD itu spesifik terkait dengan hubungan pusat dan daerah, dan ikut membahas dan atau ikut mengusulkan beragam pembuatan undang-undang bila terkait dengan hubungan pusat dan daerah. DPR itu tugas utamanya adalah mempunyai kekuasaan membuat undang-undang, buat undang-undang, hak regulasi atau hak legislasi, kemudian hak budget, membuat dan bersama-sama dengan pemerintah membahas tentang anggaran belanja negara, kemudian dan supaya anggaran belanja negara itu betul-betul bisa dipergunakan untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga adalah hak pengawasan, hak kontrol, mengontrol tentang bagaimana anggaran itu tidak menjadi mubadir, tidak dikorupsi, tidak hanya untuk kepentingan satu lembaga dan mengabaikan lembaga yang lain, mementingkan satu pulau dan mengabaikan provinsi yang lain, tidak. Tapi agar bagaimana itu semuanya bisa dibagi secara adil. Dan yang keempat adalah hak representasi, bahwa kami juga memperjuangkan daerah pemilihan di mana kami berada. Adapun MPR itu adalah satu lembaga, dulu namanya lembaga tertinggi negara. Dia dulu yang memilih presiden, MPR dulu yang buat GPHN. Tapi sekarang dengan amandemen Undang-Undang Dasar, maka MPR bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Dia fungsinya adalah terkait dengan masalah Undang-Undang Dasar, yaitu membuat Undang-Undang Dasar 45, membuat Undang-Undang Dasar yang sekarang bernama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, atau mengamandemennya, melakukan perubahan. Jadi bila rekan-rekan riders atau bikers kemudian mengusulkan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, boleh, mengusulkannya boleh. Tapi apakah kemudian nanti bisa ditindaklanjuti atau tidak, itu sangat tergantung dengan apakah usulan ini didukung oleh, syaratnya didukung oleh sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR. Kemudian usulan itu disampaikan secara tertulis dan kemudian nanti akan kami bawa ke dalam sidang paripurna. Bila sidang paripurna MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR dan 50% plus 1 daripada anggota MPR setuju dengan usulan dari rekan-rekan riders, maka rekan-rekan riders dan bikers ini membuat sejarah, yaitu merubah Undang-Undang Dasar 45. Jadi tugas MPR adalah tadi membuat Undang-Undang Dasar atau merubah Undang-Undang Dasar atau menetapkan Undang-Undang Dasar, termasuk seperti sekarang ini mensosialisasikan Undang-Undang Dasar. Selain itu juga terkait dengan tata MPR yang masih berlaku. Kami juga terhubung dengan masalah presiden, yaitu melantik presiden dan wakil presiden,
Atau kalau presiden wakil presiden karena satu dan lain hal kemudian diadukan, kemudian kami harus menyidang, maka menyidangkan tentang impeachment terhadap presiden atau wakil presiden. Kalau kemudian presiden atau wakil presiden kemudian ada yang berhalangan, ya maka kami yang akan memilih presiden wakil presiden yang baru di tengah masa jabatan. Dan tentu yang pertama tentu adalah kami melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum maupun juga hasil perubahan di dalam MPR. Itulah secara prinsip tugas daripada MPR. Sebagiannya tidak terkait dengan anak muda ya, karena milih presiden tadi tidak terkait dengan anak-anak muda gitu ya, karena itu adalah hasil pemilihan umum yang diputuskan oleh KPU. Ini tidak terkait dengan rekan-rekan Raides. Tapi yang terkait dengan rekan-rekan semuanya, saya kira adalah terkait dengan sosialisasi Undang-Undang Dasar. Jadi Undang-Undang Dasar kami sosialisasikan supaya anak-anak muda pun juga paham betul bahwa Undang-Undang Dasar ini bukan hanya untuk orang tua, bukan hanya untuk kelompok tertentu, untuk suku tertentu, tapi untuk semuanya, termasuk untuk rekan-rekan muda, termasuk rekan-rekan Raides dan BK. Supaya apa? Supaya rekan-rekan pun juga menjadi bagian dari yang dengan memahami secara baik tentang ketentuan Undang-Undang Dasar, maka rekan-rekan pun menjadi bagian dari yang mengawal supaya Indonesia kita berjalan di jalan yang baik, yang benar. Dan nomor dua, supaya kemudian pun menjadi bagian dari yang ikut melaksanakan Undang-Undang Dasar dalam kehidupan sehari-hari, seperti tadi tentang masalah akhlak, tentang persatuan bangsa, tentang sikap bermusyawarah, berkeadaban, berkebudayaan, orientasi untuk menghadirkan keadilan sosial bagi semuanya. Itu menjadi satu yang perlu dilakukan bukan hanya oleh orang-orang yang senior, oleh para pejabat, atau orang-orang yang di kantor, tapi oleh semuanya, termasuk rekan-rekan muda, anak-anak, bekes, dan rekan-rekan seperti yang terhimpun di organisasi rekan-rekan semuanya. Dan terakhir saya kira adalah bahwa kami dengan sosialisasi langsung semacam ini, mudah-mudahan juga akan menyegarkan ingatan rekan-rekan semuanya bahwa kita berada di negara demokrasi yang hak dari rakyat itu sesungguhnya sangat dihormati. Sesungguhnya sangat bisa diperjuangkan, dan karenanya jangan ragu dan jangan bimbang untuk sampaikan apa yang menjadi aspirasi Anda semuanya. Tentu sampaikan dengan cara yang benar gitu ya, bukan dengan cara anarki, bukan dengan cara bakar-bakaran, bukan dengan cara lempar batu. Tentu rekan-rekan Raides pasti tidak melakukan itu. Tapi setelah dilakukan dengan cara yang terhormat, insya Allah dengan cara itu maka aspirasi bisa dipahami dengan baik dan benar untuk bisa diperjuangkan secara baik dan benar juga. Jadi silakan saja kalau rekan Bro Hanif mungkin pas pulang ke Papua, mampir di Jakarta dan akan datang ke MPR, silakan saja. Sekalipun mohon maaf kalau hari-hari ini, ya hari-hari ini kami masih reses gitu ya, sehingga kegiatan kami sebagian besar ada di luar gedung. Tapi nanti di minggu kedua November kami sudah masuk sidang kembali. Kalau saat itu ada di Jakarta, silakan saja, mungkin kontak Pak Atu Bagus atau Pak Wawan gitu ya untuk mengatur waktu. Kalau tidak bisa ketemu secara fisik, mudah-mudahan kita bisa ketemu secara Zoom juga. Tapi rekan-rekan kami banyak di MPR pada waktu itu. Intinya adalah MPR adalah rumah kebangsaan, rumah rakyat, silahkan. Boleh datang dengan damai, boleh datang dengan demo juga boleh. Demo yang damai adalah demo masak. Jadi kalau mau demo masak di MPR juga boleh gitu ya. Silahkan. Bro Hanif dan rekan-rekan dari Yamaha Raides Foundation Indonesia kalau akan datang ke DPR MPR, silakan saja. Kami siap untuk bersilaturahim dengan rekan-rekan semuanya. Baik, terima kasih Pak Hidayat ya, atas jawaban dari Bro Hanif. Jadi nanti kalau di Jakarta boleh mampir. Kalau nggak ketemu, jangan merajuk. Kalau mau demo masak aja. Ya Pak Hidayat ya Pak. Demo damai, demo masak Pak ya. Iya, demo masak. Ada pertanyaan lagi? Oh iya, Opa. Wah, ini dia. Pak Hidayat, satu lagi Pak ya. Baik, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hidayat, perkenalkan saya Agustian, ya, merupakan biker di Batam. Ada sedikit hal yang berkembang dalam dunia biker di tanah air ini tentang politik. Selalu di antara kami rekan-rekan biker ini mengatakan biker tidak boleh berpolitik. Itu hanya bukan tidak tertulis gitu Pak ya. Ya. Tapi ada sering didengungkan seperti itu. Bagaimana pendapat Bapak? Apakah biker ini perlu berpolitik apa tidak perlu gitu? Ya. Jadi karena setahu saya politik itulah hak warga negara. Begitu Pak. Ya. Maka dari itu mungkin kalau Bapak yang menjelaskan, mungkin kami semua di sini bisa lebih mengerti bahwa politik itu memang perlu bagi setiap warga negara.
termasuk biker. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hidayat. Baik, terima kasih. Kalau mendengarkan suaranya dan jenis pertanyaannya, ini bukan pertanyaan opa-opa ini pertanyaan anak muda ini. Jadi Opa Agustian ya. Terima kasih Pak Agustian. Jadi apakah bikers tidak boleh berpolitik? Mungkin yang harus kita dudukkan dulu adalah berpolitik itu apa gitu ya. Kalau yang dimasukkan berpolitik itu adalah mohon maaf kemudian menghadirkan permusuhan, pecah belah, menyebarkan hoak, menyebarkan fitnah, menghadirkan konflik, ya itu sih nggak boleh, bukan hanya untuk biker, untuk semuanya juga tidak boleh. Kalau berpolitik itu adalah menghadirkan kejahatan-kejahatan semacam itu, semua orang tidak boleh berpolitik, karena berpolitik sesungguhnya bukan semacam itu. Berpolitik adalah berkontribusi untuk menghadirkan sebuah kegiatan yang membawa kepada hadirnya kebijakan yang baik, kebijakan yang bermanfaat, kebijakan yang bermaslahat, dan itu adalah bagian daripada hak asasi yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Dan karenanya menurut saya, atau begini, berpolitik juga jangan diartikan sebagai sekedar menjadi anggota partai politik. Kalau menjadi anggota partai politik atau kemudian aktif di dalam organisasi partai politik, ya secara prinsip itu hak dari semuanya. Karena Undang-Undang tentang Partai Politik menyebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia boleh menjadi anggota dari partai politik. Dan karenanya partai politik di Indonesia anggotanya adalah seluruh anggotanya adalah warga negara Indonesia. Jadi dari pendekatan itu maka menjadi anggota partai politik adalah hak dari seluruh warga bangsa. Tetapi jangan pernah diartikan menjadi anggota partai politik artinya kemudian kita memusuhi yang lain, atau kemudian tidak mau bersilaturahim dengan yang lain, memutuskan hubungan dengan yang lain, menganggap yang lain sebagai musuh, menganggap yang lain sebagai yang harus dihabisi, menganggap yang lain sebagai bukan sahabat. Enggak demikian. Berpolitik yang baik dan benar adalah justru bagaimana kita menyiapkan diri dan terlibat di dalam menghadirkan policy, kebijakan-kebijakan atau hal-hal yang bijak untuk kebaikan kehidupan kita bersama-sama. Tapi sekali lagi itu bisa kita lakukan apakah kita masuk menjadi anggota partai politik atau berada di luar partai politik. Ketika kita menggunakan hak-hak kita sebagai warga negara, sesungguhnya kita sedang berpolitik. Nah, kalau kemudian kita tidak mau berpolitik, dikhawatirkan artinya adalah tadi yang saya katakan di depan. Negara, Undang-Undang Dasar sudah memberikan kedaulatan bagi rakyat untuk memilih. Nah, karena kita anti politik atau kita apolitik, ya kemudian ya tadi golput, ya kemudian malah mengkafir-kafirkan atau membid'ah-bid'ahkan, atau kemudian malah ya tadi tidak peduli, terserah deh Indonesia mau jadi apa saja. Nah itu pasti akan menghadirkan hal yang tidak mempunyai nilai tambah bagi kita semuanya. Jadi menurut saya sekali lagi berpolitik adalah peran serta kita untuk terlibat menghadirkan Indonesia yang lebih baik, atau menghadirkan kebijakan-kebijakan yang lebih baik. Itu bisa kita lakukan melalui wadah partai politik, menjadi anggota partai politik, atau juga bisa dilakukan menjadi ketika kita berada di tempat-tempat yang lain, termasuk di komunitas riders, ataupun kita mungkin sebagai dosen, atau kita mungkin sebagai guru, atau sebagai nelayan, sebagai pekebun, sebagai apa saja. Di komunitas manapun kita bisa berpolitik. Tetapi sekali lagi saya ingatkan bahwa berpolitik itu bukanlah artinya adalah tadi kita kemudian menang-menangan, menganggap yang lain sebagai musuh, menganggap yang lain sebagai tidak berguna, atau kemudian ini hanya kita pergunakan untuk kepentingan kelompok kita saja. Enggak. Berpolitik yang baik adalah justru bagaimana kita terlibat untuk menghadirkan kontribusi untuk Indonesia yang lebih baik melalui organisasi kita, melalui profesi kita, melalui komitmen kita. Berpolitik juga adalah ketika kita tidak golput, tidak kemudian membadirkan kesempatan yang diberikan oleh negara, kita justru aktif untuk baik melalui partai politik maupun melalui luar partai politik, kita melakukan hal yang bisa kita kontribusikan untuk Indonesia yang lebih baik. Saya kira demikian Pak Agustian, dan mudah-mudahan dengan pendekatan ini maka sekali lagi orientasinya adalah bukan sekedar menjadi anggota partai politik atau anti partai politik. Orientasinya adalah dimanapun kita berada, apakah kita di partai politik maupun di luar partai politik, kita mempunyai komitmen kecintaan kepada Indonesia,
kecintaan kepada bangsa dan negara, kepada kesempatan yang diberikan Undang-Undang Dasar, untuk tidak kita mubadirkan, untuk kita maksimalkan secara yang terbaik, untuk menghadirkan sekali lagi kontribusi kita bagi Indonesia yang lebih baik, lebih bermartabat, lebih berdaulat, memungkinkan untuk menghadirkan kebijakan-kebijakan dan pemimpin-pemimpin yang akan membawa kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian Pak Agustian. Baik, terima kasih Pak Hidayat. Opa, luar biasa jawabannya. Jadi kalau rider ada hukum tidak tertulisnya, nggak usah berpolitik deh. Tapi yakinlah, saya dari tadi di depan itu berdoa. Kawan-kawan tahu apa nggak doa saya? Di 2024 nanti ada salah satu rider yang bisa duduk di anggota dewan. Ya, dan berarti doanya itu. Karena dulu masuk ke MPR itu berarti Pak. Alhamdulillah. Jadi saya berharap doanya begitu. Mudah-mudahan begitu ya. Karena apa? Saya pernah tanya sama Mas Eko, pernah nggak sih ngadain jambore? Jambore rider ada di Batam? Pernah ada? Belum. Mudah-mudahan ke depan itu terwujud. Amin. Baik, masih ada pertanyaan? Cukup? Cukup? Pak Hidayat? Ya. Kami menunggu closing statement dari Pak Hidayat untuk teman-teman rider pada malam hari ini sebelum kita tutup nantinya. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih rekan-rekan rider yang sangat saya banggakan. Sekali lagi saya terima kasih dengan kesempatan silaturahim ini. Dan saya berharap bahwa sosialisasi pada sore hari ini atau malam hari ini membawa kepada peningkatan pemahaman kita tentang relasi kita sebagai rider, sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga Riau dengan 4 pilar MPR kita, dengan Pancasila kita, dengan Undang-Undang Dasar kita, dengan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika kita, supaya dengan cara itu maka nilai-nilai kebangsaan yang sangat luar biasa bagus itu menjadi sesuatu yang hidup di jalanan. Ada hadir real melalui rekan-rekan semuanya. Rekan-rekan semua yang menggambarkan tentang manusia-manusia yang berakhlak yang mulia dan karenanya berpancasila yang baik. Dan dengan cara itu menghadirkan kebudayaan yang unggul bagi rakyat Indonesia melalui para ridernya di jalanan. Rider itu hadir dan di jalanan 4 pilar MPR RI hadir. Dan dengan cara itu maka kita sedang mencerahkan Indonesia, berkontribusi mencerahkan Indonesia, agar ketika nanti kita akan memasuki yang disebut dengan 100 tahun Indonesia emas, tahun 2045, maka Indonesia tahun itu sudah betul-betul menjadi Indonesia yang gilang gemilang, jaya dan raya, kita wariskan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan dengan cara itu maka sejarah akan mencatat bahwa rekan-rekan riders dari Riau pun mempunyai kontribusi untuk Indonesia yang hebat yang akan kita wariskan pada generasi yang akan datang. Selamat menginternalisasi nilai ini dan selamat menghadirkannya di jalanan dan kegiatan-kegiatan Anda semuanya. Dan dengan cara itu rekan-rekan sekalian menjadi bagian daripada yang mewariskan Indonesia kepada generasi yang akan datang dengan cara yang terbaik. Selamat dan terima kasih rekan-rekan sekalian dan selamat melanjutkan kegiatan ini. Sekali lagi, kalau Anda datang ke Jakarta, silakan untuk mampir juga. Kami siap untuk menunggu dan menanti dan bertemu di Jakarta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.